Pak Rahmat, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun, merasa cepat lelah akhir-akhir ini. Dulu, ia bisa berjalan pagi selama 1 jam tanpa masalah. Sekarang, baru 15 menit berjalan saja, nafasnya sudah terasa sesak dan tubuhnya terasa lemas. Anaknya mulai khawatir, namun Pak Rahmat hanya berkata, namanya juga sudah tua. Tapi, benarkah kelelahan ini hanya karena usia? Kelelahan yang dialami oleh lansia sering dianggap sebagai hal yang wajar dan bagian dari proses penuaan. Namun, di balik kondisi tersebut, terdapat berbagai faktor medis dan fisiologis yang patut dipahami. Banyak keluarga mungkin hanya mengira kelelahan itu sekadar akibat usia yang bertambah, padahal ada proses penurunan fungsi tubuh yang kompleks. Memahami penyebab kelelahan pada lansia sangat penting agar kita bisa memberikan perawatan yang tepat, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Video ini akan membahas secara sederhana dan ilmiah alasan mengapa lansia sering cepat lelah, serta bagaimana kita dapat membantu mereka tetap sehat dan bertenaga di usia senja. Berikut penjelasan secara medis, penyebab mengapa lansia lebih sering cepat lelah, dan juga solusi untuk mengatasinya. 1. Penurunan massa otot atau sarkopenia. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan massa dan kekuatan otot yang dikenal sebagai sarkopenia. Proses ini dimulai secara perlahan sejak usia 30-an dan semakin nyata setelah usia 60 tahun. Otot yang melemah membuat tubuh kurang efisien dalam melakukan aktivitas fisik, sehingga lansia menjadi lebih mudah lelah meskipun hanya berjalan singkat atau menaiki tangga. Selain itu, sarkopenia juga dapat mengganggu keseimbangan tubuh dan meningkatkan risiko jatuh. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, asupan protein yang tidak mencukupi, hingga perubahan hormonal yang mempengaruhi metabolisme otot. Tanpa intervensi seperti latihan fisik dan nutrisi yang tepat, penurunan massa otot akan terus berlanjut dan memperburuk kondisi fisik lansia. Solusinya, penurunan massa otot bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicegah. Dengan intervensi yang tepat, seperti latihan kekuatan atau strength training ringan dan aktivitas fisik rutin, lansia dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan massa otot mereka. Senam lansia, angkat beban ringan, jalan cepat atau berenang adalah pilihan aman dan efektif. Selain itu, asupan protein yang cukup sangat penting. Lansia membutuhkan lebih banyak protein daripada orang muda karena efisiensi tubuh dalam menyerap protein menurun seiring usia. Dianjurkan konsumsi sekitar 1,0 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari dari sumber seperti ikan, telur, tahu, tempe, dan daging tanpa lemak. 2. Perubahan sistem kardiovaskular. Pada lansia, sistem kardiovaskular mengalami penurunan fungsi akibat penuaan alami. Jantung menjadi kurang efisien dalam memompa darah karena dinding otot jantung menebal dan elastisitas pembuluh darah menurun. Akibatnya, aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lebih lambat. Kondisi ini menyebabkan otot dan jaringan tubuh kekurangan oksigen saat beraktivitas, sehingga tubuh cepat merasa lelah bahkan dengan aktivitas ringan. Selain itu, peningkatan tekanan darah atau adanya penyumbatan ringan pada arteri juga sering ditemukan pada lansia dan memperberat kerja jantung. Jika dibiarkan, perubahan ini dapat berkembang menjadi penyakit jantung kronis yang lebih serius dan memperparah kelelahan yang dirasakan. Solusinya, untuk mencegah atau memperlambat penurunan fungsi sistem kardiovaskular, lansia perlu menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol dalam batas normal. Ini dapat dicapai dengan aktivitas fisik aerobik ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari, diet rendah lemak jenuh dan tinggi serat seperti pola makan DASH atau Mediterania, menghindari rokok dan alkohol karena keduanya mempercepat kerusakan pembuluh darah. Pemeriksaan rutin tekanan darah dan fungsi jantung, terutama bagi yang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Jika ditemukan gangguan, pengobatan harus dilakukan secara teratur dengan pengawasan tenaga medis, karena kelelahan bisa menjadi tanda awal gagal jantung atau gangguan irama jantung. 3. Gangguan metabolisme dan energi.
Proses produksi energi dalam tubuh terutama bergantung pada fungsi mitokondria, yaitu organel sel yang berperan sebagai pembangkit tenaga. Pada lansia, jumlah dan efisiensi mitokondria menurun secara signifikan akibat proses penuaan sel. Akibatnya, tubuh menjadi kurang mampu menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik maupun mental. Selain itu, lansia juga cenderung mengalami penurunan kadar hormon seperti tiroid dan insulin yang berperan penting dalam metabolisme energi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan tubuh lebih cepat lelah meskipun aktivitas yang dilakukan tergolong ringan. Gangguan metabolisme ini sering tidak disadari karena gejalanya muncul perlahan, namun jika tidak diatasi akan berdampak besar terhadap kualitas hidup lansia. Solusinya, untuk membantu tubuh memproduksi energi secara optimal, penting untuk mendukung fungsi mitokondria dan metabolisme melalui konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah beri, sayuran hijau, dan kacang-kacangan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Vitamin B kompleks, magnesium, dan koenzim Q10 dapat mendukung metabolisme energi meskipun sebaiknya dikonsumsi atas rekomendasi tenaga medis. Menghindari pola makan tinggi gula dan karbohidrat olahan yang dapat menyebabkan fluktuasi kadar energi dan meningkatkan resistensi insulin. 4. Anemia pada lansia. Anemia merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Pada lansia, anemia sering terjadi akibat kurangnya asupan zat besi, vitamin B12, atau asam folat, serta karena kondisi medis kronis seperti penyakit ginjal atau peradangan. Ketika kadar oksigen dalam darah menurun, otot dan organ tidak mendapatkan suplai yang cukup untuk bekerja optimal, sehingga tubuh terasa cepat lelah, lemas, dan seringkali disertai pusing atau sesak napas. Anemia pada lansia sering tidak terdeteksi karena gejalanya dianggap bagian dari proses penuaan normal. Padahal, anemia yang tidak ditangani dengan tepat dapat memperburuk kelemahan fisik dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Solusinya, penting bagi lansia yang sering lelah untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap, termasuk kadar hemoglobin, vitamin B12, asam folat, dan zat besi. Bila ditemukan anemia, pengobatan tergantung pada penyebabnya. Kekurangan zat besi diperbaiki dengan suplemen zat besi dan peningkatan konsumsi makanan seperti hati ayam, bayam, atau kacang-kacangan. Kekurangan vitamin B12 bisa diatasi dengan suplemen oral atau suntikan, tergantung tingkat defisiensinya. Penyakit kronis, jika anemia disebabkan penyakit seperti gagal ginjal, maka penanganannya harus difokuskan pada penyakit dasarnya. 5. Penyakit kronis atau komorbiditas. Lansia seringkali memiliki satu atau lebih penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, gagal ginjal, atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Kondisi-kondisi ini secara langsung mempengaruhi kapasitas tubuh untuk bekerja secara optimal dan menyebabkan kelelahan yang menetap. Misalnya, pada penderita jantung, jantung tidak mampu memompa darah secara efisien, sedangkan pada diabetes, gangguan metabolisme glukosa membuat sel-sel kekurangan energi. Penyakit paru-paru juga mengurangi kapasitas oksigen yang masuk ke dalam darah. Komorbiditas ini tidak hanya menguras energi tubuh, tetapi juga memerlukan pengobatan jangka panjang yang kadang memiliki efek samping seperti kelemahan otot atau gangguan tidur. Oleh karena itu, kelelahan pada lansia seringkali merupakan gejala sekunder dari penyakit-penyakit yang dideritanya. Solusinya, lansia dengan penyakit kronis perlu pengelolaan yang menyeluruh dan konsisten agar penyakit tidak memperparah kelelahan. Beberapa langkah penting antara lain, minum obat secara teratur dan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Pemantauan berkala terhadap gula darah, tekanan darah, dan fungsi organ seperti ginjal dan paru-paru. Konsultasi gizi klinis untuk pengaturan makanan sesuai penyakit seperti diet rendah garam untuk hipertensi atau diet rendah gula untuk diabetes. Rehabilitasi medik atau fisioterapi jika dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi fisik. Dengan pengelolaan komorbiditas yang baik, gejala kelelahan dapat berkurang secara signifikan. 6. Kurangnya aktivitas fisik. Ketika lansia jarang bergerak, otot dan sistem kardiovaskular mereka mengalami deconditioning. Serabut otot menyusut, kapilarisasi berkurang, dan volume darah yang mampu dipompa jantung menurun.
Akibatnya kekuatan, daya tahan, serta fleksibilitas tubuh merosot, sehingga aktivitas sederhana seperti menaiki tangga atau membawa belanjaan ringan sudah menguras energi. Inaktivitas juga memperlambat metabolisme basal, meningkatkan penumpukan lemak, serta memicu resistensi insulin yang semuanya turut menambah rasa lelah. Semakin lama tidak aktif, siklus lemah, takut bergerak, semakin lemah pun terbentuk, membuat lansia terjebak dalam lingkaran kelelahan kronis. Solusinya, aktivitas fisik yang dilakukan rutin bukan hanya menjaga kekuatan otot, tetapi juga membantu memperlancar sirkulasi darah, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan energi secara keseluruhan. Namun, program olahraga lansia harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi medis seperti latihan fleksibilitas, senam ringan, atau tai chi. Dilakukan secara bertahap, dengan pemanasan dan pendinginan untuk menghindari cedera. Dibuat menyenangkan dan sosial, misalnya dengan ikut komunitas senam lansia agar lebih konsisten dan tidak membosankan. Kegiatan seperti berkebun, menyapu halaman, atau jalan pagi di taman juga sudah sangat bermanfaat bagi kebugaran. 7. Kesehatan mental dan tidur. Kesehatan mental yang menurun, seperti depresi, kecemasan, atau perasaan kesepian, sangat umum terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan. Gangguan suasana hati mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengganggu keseimbangan hormon, termasuk kortisol dan serotonin, yang berperan dalam pengaturan energi dan tidur. Selain itu, banyak lansia mengalami gangguan tidur, seperti insomnia atau sering terbangun di malam hari, yang menyebabkan kualitas tidur menurun. Kurangnya tidur yang restoratif membuat tubuh tidak memiliki waktu cukup untuk memperbaiki jaringan dan memulihkan energi, sehingga lansia bangun dalam keadaan tetap lelah. Faktor psikologis dan tidur yang terganggu ini sering diabaikan, padahal keduanya sangat berkontribusi terhadap turunnya stamina harian pada usia lanjut. Solusinya, masalah kesehatan mental tidak boleh dianggap remeh pada lansia. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengurangi kelelahan akibat faktor psikologis dan gangguan tidur. Membangun rutinitas harian yang bermakna, seperti aktivitas sosial, hobi, atau kegiatan rohani. Meningkatkan interaksi sosial dengan keluarga, tetangga, atau komunitas lansia untuk mengurangi rasa kesepian dan depresi. Konsultasi ke tenaga profesional, psikiater atau psikolog, bila terdapat gejala depresi atau kecemasan. Menerapkan kebiasaan tidur sehat atau sleep hygiene, seperti tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, menghindari layar sebelum tidur, dan menciptakan suasana kamar yang nyaman. Kelelahan pada lansia bukanlah sekadar tanda menua, melainkan refleksi dari berbagai perubahan fisiologis dan kondisi medis yang sering kali dapat dicegah atau dikelola dengan baik. Memahami penyebabnya secara medis memberi kita peluang untuk memberikan perawatan dan perhatian yang lebih tepat. Dengan pendekatan holistik, mulai dari aktivitas fisik, asupan gizi, pengelolaan penyakit kronis, hingga kesehatan mental, lansia dapat tetap hidup aktif dan berkualitas. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar menjadi kunci agar mereka tidak hanya panjang umur, tetapi juga sehat, bahagia, dan tetap merasa berdaya dalam menjalani hari-hari mereka. Mari peduli pada orang tua kita bukan hanya dengan kasih sayang, tetapi juga dengan pengetahuan yang benar. Lansia berhak untuk tetap aktif, sehat, dan bahagia di usia senja mereka. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, share ke orang tua, keluarga, dan teman agar semakin banyak yang peduli dengan kesehatan lansia. Subscribe channel ini untuk konten edukatif dan inspiratif lainnya seputar dunia kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Tulis di kolom komentar, apa doa atau harapan terbaik yang kamu inginkan di usia senja nanti. Mari saling mendoakan dan berbagi semangat untuk hari tua yang tenang, sehat, dan bermakna. Semoga doa-doa kalian semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, serta kebahagiaan lahir dan batin.
Amin.